nanti waktu di akhir waktu dibangkitkan ada lagi yang tua, ada lagi yang yang berentah. Semuanya sebaya, semuanya sama, semuanya tidak ada yang yang lebih tua atau yang lebih muda. Semuanya dibangkitkan satu umur semuanya. Jadi tidak ada yang anak kecil bisa lari apa. Ketika dibangkitkan itu semuanya sebaya kita. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir tentang An-Naba, tafsir ayatul Naba. Boleh buka Al-Qurannya. Kalau bisa keadaan Al-Quran yang terjemahannya, karena nanti lebih paham tentang istilahnya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-31. Kita sudah membahas dari ayat pertama, setelah itu sampai ayat ke-30. Malam ini kita masuk ke ayat 31. Pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang An-Naba itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan An-Naba? Yaitu berita besar, di mana orang-orang musyrikin tidak percaya akan adanya hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, kalla saya'lamun, tidak, engkau akan merasakannya. Summa kalla saya'lamun, sekali tidak, engkau pasti akan merasakannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan ayat sebelumnya, yaitu tentang bagaimana penciptaannya terhadap makhluk hidup ini, dibuatnya perkasa-perkasan, dijadikannya gunung, dibentangkannya bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan keindahan-keindahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga pada ayat selanjutnya tentang azab neraka, yang mana azab neraka itu sangat pedih, sangat ditakuti, sehingga kita mendengarnya saja bisa jadi merinding bulu sampai segitunya, karena tidak ada siksaan yang lebih besar daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Lalu pada bagian selanjutnya, pada bagian inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang surga. Kita masuk ke ayat 31. Innal muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Nah, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Boleh dikatakan kemenangan itu adalah kesuksesan. Kalau bagi orang sekarang itu kesuksesan hanya di dunia saja. Padahal kesuksesan sebenarnya adalah kesuksesan di akhirat. Sukses besar di akhirat adalah sukses yang sebenar-benarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam ayat yang lain, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka, wa udkhila al-jannata faqad faz, lalu dimasukkan ke dalam jannahnya, faqad faz, maka itulah kesuksesan yang sangat besar. Maka kesuksesan wa mal hayatud dunya illa ghurur, maka tidak ada kehidupan dunia itu hanyalah tipu daya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwasanya manusia itu hanyalah seorang yang lagi bermustaqil. Maka ketika dia berjalan untuk menuju tujuannya, lalu ketika dia berjalan dia capek sehingga dia istirahat sebentar,
Nah, istirahat sebentar itulah kita di dunia. Setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju tujuan. Istirahat sebentar itu hanya menarik nafas, atau bisa jadi berbekal. Kita membawa bekal, kita makan bekal kita, lalu kita pergi lagi menuju tujuan kita. Itulah tujuan yang sebenarnya. Lalu kepada tujuan itu apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang sudah kita persiapkan. Karena sesungguhnya wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia itu hanyalah tipu daya saja. Hingga tipu daya yang sekarang kita mainkan itu apakah akan berhasil atau dia akan gagal. Yang menentukannya adalah diri kita sendiri. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Sehingga kalau seandainya kita mau kemenangan, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau seandainya kita mau gagal, maka jadilah orang-orang yang menikmati hidup dengan apa yang dia inginkan, tidak peduli itu larangan atau itu perintah, dilakukan sesuka hati, sehingga semuanya itu atas seenaknya saja. Dan itu tidak layak disematkan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim kalau seandainya sudah mengatakan bahwasanya dia menikmati hidup, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu dia menikmati untuk bisa bermunajat kepada Allah, mencari ridhonya, dan juga memperbanyak bekal amalannya untuk tujuannya, yaitu akhirat nanti. Ini sebenarnya metode daripada Al-Quran. Metode Al-Quran itu targhib wa tarhib. Dia memberikan motivasi, juga dia memberikan peringatan. Jadi peringatan itu sudah dijelaskan ayat sebelumnya, yaitu tentang neraka, bagaimana dahsyatnya neraka, siapa-siapa saja yang bisa masuk ke neraka dan lain sebagainya. Lalu Allah memotivasi kita juga. Bagaimana caranya? Kalau seandainya kamu berbuat salah, maka kamu mendapatkan neraka. Tapi kalau seandainya kamu berbuat baik, maka otomatis kamu juga akan mendapatkan kesuksesan. Yaitu apa? Berupa jannah, yaitu surga. Apa yang terdapat di dalam surga? Ayat selanjutnya, hada'iqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Nah, kalau kita lihat sekarang itu buah-buah yang memang sangat-sangat mahal itu memang buah anggur. Kenapa dikatakan buah anggur? Dari buah anggur itu bisa dijadikan khamar, memabukkan, dan itu sangat mahal harganya. Maka buah anggur ini diibaratkan buahnya surga. Karena apa? Karena kamu saja bisa merasakan di dunia seperti itu, apalagi anggur akhirat nanti, anggur di surga nanti lebih lebih buah daripada yang punya di dunia. Punya di dunia saja kamu makan begitu lezatnya, setelah itu bisa kamu jadikan arak, bisa kamu jadikan anggur, bisa kamu jadikan minuman keras. Itu saja sudah banyak kamu ambil manfaatnya. Lalu bagaimana dengan anggur di surga nantinya? Otomatis anggur di surga juga melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Lalu ayat selanjutnya, wa qawa'id atraba. Nah, ini adalah qawa'id atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya orang-orang yang mendapatkan surga, dia mendapatkan kenikmatan apapun. Di dunia ini kita punya kenikmatan makan enak. Di dunia ini kita punya kenikmatan berpasang-pasangan dengan suami istri. Pun begitu juga di akhirat nantinya, kamu juga akan diberikan makanan yang makanannya itu melebihi makanan di dunia,
dan kamu juga bisa saling melepaskan rindu dengan gadis-gadis remaja yang sebaya yang ada di surga nanti. Maka ini menunjukkan bahwa di surga nantinya kita juga akan mendapatkan hal-hal yang memang dalam pikiran manusia di dunia itu sangat enak, sehingga Allah melogikakan akan waktu atau gadis-gadis remaja yang sebaya. Jadi nanti waktu di akhir waktu dibangkitkan ada lagi yang tua, ada lagi yang yang berentah, ada. Semuanya sebaya, semuanya sama, semuanya tidak ada yang yang lebih tua atau yang lebih muda. Semuanya dibangkitkan satu umur semuanya. Jadi tidak ada yang anak-anak kecil bisa lari apa. Ketika dibangkitkan itu semuanya sebaya kita. Wakat sandiha. Ayat selanjutnya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kalau seandainya di dunia ini ketika disuguhkan oleh sebuah minuman yang sangat lezat, otomatis kita mendapatkan kenikmatan. Bagaimana hanya dengan di akhirat nanti? Di akhirat nanti kita memang sudah disiapkan. Jadi ketika kita mau, kita pikirin langsung ada. Kita mau ini langsung datang. Jadi nggak perlu kita ambil, kita usaha, kita untuk mendapatkannya enggak kita pikirin, dia datang sendiri. Seperti itu, sehingga sangat-sangat nikmat yang sangat-sangat besar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang masuk surga. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab. Dan ini adalah sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Mohon maaf, ada sedikit ketinggalan contohnya. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Ayat selanjutnya, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jadi ketika masuk surga itu mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Jadi di dunia ini mungkin kita ada istilahnya tersinggung ketika dibilang satu sama dengan lain, akhirnya kita tersinggung. Atau ada yang istilahnya sekarang itu baper, ketika disinggung sedikit baper. Lalu ada istilahnya itu hinaan, kita dihina oleh orang, dihina oleh kerabat, dihina oleh sahabat. Tapi ketika di akhirat nanti tidak ada seperti itu. Hinaan, cercaan, makian, rumpian, baperan, tidak ada lagi. Sudah, kita mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Tidak ada pikiran yang model-model seperti itu lagi. Tidak ada ngomel-ngomel antara satu dengan yang lain, tidak ada. Semuanya hanya kenikmatan saja yang kita dapatkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat selanjutnya, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisab. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu. Jadi pemberian ini adalah pemberian yang cukup banget. Jadi manusia itu kalau seandainya di dunia ketika diberikan nikmat pasti dia tidak cukup. Dikasih mobil maunya kapal. Dikasih kapal maunya kapal terbang. Terus dikasih kapal terbang maunya UFO. Dikasih UFO lagi entah apa lagi besok. Maunya udah dikasih segini, maunya yang itu lagi, maunya yang lebih besar lagi, maunya yang lebih besar lagi. Itu sifat manusia sekarang. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya di dalam surga, sudah kita berkotor-kotor, sudah ada istilah mau yang lebih lagi, mau yang lebih enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan semuanya, sehingga kita itu nggak mikirin
apa yang kita dapatkan ketika di dunia itu. Kalau kita dapatkan kamar yang banyak, kita dapatkan rumah yang mewah, kita dapatkan motor atau mobil yang besar-besar dan bagus-bagus. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat sudah semuanya hilang. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan yang namanya dunia, hanya surga saja yang paling indah ketika itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Di pada hari kiamat itu tidak ada orang yang berani bicara, tidak ada orang yang berani bicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama seperti kita ketika masuk kantor, terus ada bupati yang kita panik berbicara, bupati segan. Apalagi kalau seandainya ketika datang orang besar seperti gubernur atau presiden, kita menghadap kepada beliau, kita enggak takut, malu dan lain sebagainya. Ada rasa-rasa yang seperti itu yang ada pada diri manusia. Nah, ketika hari akhir juga seperti itu. Bahkan ketika itu malaikat gak ada yang berani ngomong, gak ada yang ngomong kecuali hanya berbisik-bisik saja. La yasma'una illa hamsa. Jadi mereka itu gak berani ngomong kecuali hanya berbisik-bisik saja. Jadi nabi-nabi saja ketika pada hari akhir itu dibangkitkan dan ditujukan kepada sirat, nabi-nabi mengatakan Allahumma sallim sallim. Itu nabi-nabi saja yang memang ketakwaannya itu sudah melebihi orang biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Otomatis kita tidak berani ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, keindahannya, kita tidak berani berpikir apa-apa. Hanya kalau seandainya kita berani pun kita hanya berbisik-bisik saja. Seakan-akan kita itu namanya takut enggak akan Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Apalagi yang berdosa, dia tahu bahwasanya dia itu di dunia melakukan dosa, setelah itu di dunia juga melakukan maksiat, sehingga pada hari di mana dibangkitkan dan dikumpulkan, mereka tidak berani apa-apa. Bahkan mereka menunduk semuanya, mengaku bersalah bahwasanya kenapa saya di dunia itu berbuat seperti ini, kenapa di dunia itu saya berbuat yang tidak baik, kenapa enggak saya ikuti bulan, kenapa enggak saya ikuti bulan, dan itu semuanya penyesalan. Maka penyesalan itu akan hadir ketika akhir. Jemaah kaum muslimin dan muslimat sedang sholat maghrib di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ayat selanjutnya, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Sama seperti tadi, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar saja. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka itu tidak berani berkata-kata, bahkan untuk berbisik-bisik saja mereka enggak. Nah, ar-ruh di sini dikatakan yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa. Ar-ruh di sini disebutkan dalam malaikat Jibril. Pada hari itu ketika roh atau malaikat Jibril dan para malaikat yang lain berdiri bersaf-saf, mereka berdiri bersaf-saf tidak berkata apa-apa, tidak berkata apa-apa kecuali memang yang sudah diberikan izin. Kamu silakan katakan bahwa apa yang dilakukan oleh si fulan ketika di masa hidupnya, maka dia akan berbicara. Tapi ketika malaikat itu tidak diberikan izin, maka dia hanya diam. Dan dia tidak berkata-kata kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh apa yang
diinginkan. Dzalika yaumul haq. Ini penegasan lagi. Penegasan akan itu adalah benar dan itu tidak rekayasa. Itu apa? Itulah hari yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka para sahabat menghendaki niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan hak di sini? Maksudnya hak adalah kebenaran yang hakiki. Jadi kapan kita akan merasakannya? Awalnya adalah ketika kita mati. Mati pertama itu lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, mencabut roh kita. Setelah itu, ketika itulah kita tahu bahwa ternyata benar. Dan itu adalah kiamat pertama bagi kita. Kiamat selanjutnya adalah ketika kita dikumpulkan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak percaya, seperti ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa hari itu adalah hari yang pasti akan terjadi. Mau kamu percaya atau kamu tidak percaya, kamu akan merasakannya. Kapan kamu akan merasakannya? Ketika kamu meninggal lagi. Sudah meninggal, baru kamu merasakan. Dan baru pengadilan itu akan hadir ketika semua manusia itu meninggal. Dan ketika itulah terjadilah sebuah peristiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat. Lalu semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan manusia kembali.